Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngabis Hijrah, setelah seseorang meninggal dunia, manusia akan mengalami tahap selanjutnya, yakni menjalani kehidupan di alam barzah. Ternyata, selama menjalani kehidupan di alam barzah, rupa manusia akan berubah sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ada yang wajahnya berbentuk seperti babi hutan, perut buncit dan meletup. Ada yang berkuku panjang melilit tubuhnya, dan ada pula yang wajahnya bersih dan tersenyum. Semua bentuk itu sangat berhubungan dengan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukannya ketika seseorang itu masih hidup di dunia. Lantas, apa sesungguhnya yang menyebabkan mereka berwajah seperti itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, agar kita tidak salah paham. Sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video yang insya Allah bermanfaat ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mayat yang wajahnya seperti wajah babi kelak di alam kubur, atas izin Allah ada di antara mayat yang wajahnya seperti babi. Wajah yang menyerupai babi ini disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk sholat 5 waktu dan tidak pernah merasa bersalah meninggalkannya. Padahal sholat merupakan kewajiban utama bagi seorang mukmin. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat. Nanti ia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang besar, yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang melakukannya akan mendapatkan hukuman, dan kemudian Allah akan memberikan kehinaan di dunia dan di akhirat pula. Kepala dan kedua kakinya berada di sebelah kanan dan kiri kiblat. Pada posisi seperti itu yang telah dilakukan oleh umat Islam semenjak masa Rasulullah sampai hari ini. Dan beginilah semua kuburan umat Islam di muka bumi. Saat prosesi penguburan, ada di antara mayit yang wajahnya malah berpaling dari arah kiblat. Hal ini bisa terjadi karena semasa hidupnya orang tersebut telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbuatan syirik merupakan dosa yang tak akan pernah Allah ampuni. Mayat yang perutnya buncit dan meletup. Kondisi mayat di dalam kubur selanjutnya adalah mayat yang berperut buncit, kemudian perutnya meletup. Mayit dengan rupa seperti ini menjadi tanda bahwa semasa hidup mayit tersebut suka makan dengan harta yang haram. Orang yang memakan harta haram sama halnya dengan mereka yang memasukkan api ke dalam mulutnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Mayat yang dengan kuku tangannya mencakar tubuhnya sendiri. Di alam kubur, ada mayat yang akan dicakar dengan kuku dari tangannya sendiri. Hal ini terjadi karena semasa hidupnya mereka suka berkelahi dan mengumpat orang lain. Tindakan ini memang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapa yang melakukannya akan mendapatkan azab saat berada di alam barzah.
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam aku diisrakan, aku telah melalui suatu kaum yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku-kukunya sendiri. Maka aku bertanya, 'Hai Jibril, siapakah mereka ini?' Jibril menjawab, 'Mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mereka juga suka mencari aib orang lain.'" Hadis riwayat Abu Daud. Mayat dengan wajah tersenyum gembira. Bentuk rupa mayat selanjutnya adalah mayit dengan wajah tersenyum gembira. Mayit seperti ini merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya ia merupakan orang yang berilmu dan banyak beramal soleh. Mereka dijanjikan untuk menjadi penduduk surga dan mendapatkan kenikmatan saat di alam kubur. Itulah sebabnya mayat tersebut memiliki rupa yang tersenyum, dan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila seseorang telah meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkanlah tempatnya di surga. Dan jika ia dari penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, "Inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sahabat Ngabis Hijrah, demikianlah penjelasan mengenai rupa manusia di alam kubur, sesuai dengan amalannya di dunia. Semoga kita menjadi orang yang kelak akan berwajah tersenyum karena mendapatkan kabar gembira berupa surga yang telah disiapkan kelak di hari kiamat. Itu semua bisa terjadi jika kita banyak melakukan amal-amal kebaikan selama hidup di dunia. Semoga kita bisa melakukannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Ngabis Hijrah, inilah angan-angan orang mati saat di dalam kubur. Memaksimalkan diri untuk banyak berbuat kebaikan adalah suatu keharusan bagi setiap muslim, karena kita tidak pernah tahu kapan dan dalam kondisi bagaimana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mendatangiku lalu berkata, 'Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya.' Kemudian dia berkata, 'Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk sholat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia.' Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita masing-masing agar tidak menyesal setelah nanti berada di alam kubur dan di akhirat, karena sesungguhnya kelak di alam kubur ada orang-orang yang berangan-angan agar mereka bisa dikembalikan ke dunia lagi. Mereka ingin melaksanakan sholat 2 rakaat. Di alam kubur, ada di antara mereka yang akan menyesal mengapa tidak memaksimalkan diri untuk melakukan sholat walau hanya 2 rakaat semasa hidup di dunia. Karena saat itu mereka dapat melihat bagaimana besarnya balasan dari Allah untuk mereka yang melaksanakan sholat semasa hidup di dunia. Sehingga mereka sangat menginginkan agar bisa kembali ke dunia, kemudian melaksanakan sholat walau hanya 2 rakaat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan. Kemudian bertanya, "Siapa penghuni kuburan ini?" Mereka menjawab, "Ini kuburan si Fulan." Lantas Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia. Kalian, mereka yang sudah meninggal, ingin agar dapat bersedekah. Di antara orang-orang yang meninggal dunia akan mengalami penyesalan karena semasa hidupnya mereka tidak pernah bersedekah. Mereka berangan-angan untuk dihidupkan kembali ke dunia untuk mengeluarkan sedekah dan menjadi orang yang soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku,
Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ia menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran, Surat Al-Munafikun, ayat 10. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dalam tafsirnya, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang, walau hanya sesaat, untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Mereka ingin mengabarkan kebaikan kepada kerabat. Orang yang telah meninggal, ketika ia mendapatkan kenikmatan, maka ia ingin kembali ke dunia untuk mengabarkan kabar gembira kepada keluarga dan orang terdekatnya, agar mereka pun banyak berbuat kebaikan dan beriman seperti apa yang telah ia kerjakan, agar mereka tidak menyesal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Al-Quran, Surat Yasin, ayat 26-27. Ingin agar mereka dapat beramal soleh. Angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal adalah bisa dihidupkan kembali untuk dapat melaksanakan amal soleh. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 99-100. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam kubur, ia sudah bisa melihat apakah dirinya kelak akan dimasukkan ke dalam syurga ataukah neraka. Maka orang-orang kafir akan meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali, agar bisa beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdoa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Al-Quran, Surat As-Sajdah ayat 12. Sahabat Ngabis Hijrah, demikianlah beberapa hal yang menjadi angan-angan orang yang telah meninggal jika mereka dikembalikan ke dunia. Ada yang berkeinginan untuk berbuat baik, dan ada juga yang berkeinginan untuk mengabarkan kepada keluarganya akan indahnya kenikmatan yang mereka dapatkan. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih giat dalam melakukan amal kebaikan semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu merupakan kesalahan dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.